Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya, dan yang terhormat kepada Bapak Wandi Apriwandi selaku dosen akuntansi keuangan lanjutan. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Desi Alfira dengan NPM 0119101016 dan rekan saya Rizka Andatilia dengan NPM 0119101026. Jadi di sini kita akan membahas tentang perubahan hak dalam kepemilikan persekutuan, atau bisa disebut dengan pengunduran diri sekutu. Bisa saja disebut dengan dissolution of partnership. Nah, untuk materi sekarang kita bakal ngejelasin tentang perubahan keanggotaan persekutuan. Yang pertama bakal dijelasin terlebih dahulu oleh saudari Priska. Jadi salah satu karakteristik utama persekutuan adalah umur yang terbatas atau limited life. Maka suatu waktu persekutuan dapat dibubarkan. Nah, pembubaran persekutuan tidak selalu identik dengan dilanjutkan atau berhentinya operasional usaha. Pembubaran persekutuan yang dilanjutkan dengan berhentinya operasi itu disebut dengan likuidasi. Sedangkan bubarnya persekutuan tidak diikuti dengan bubarnya perusahaan atau persekutuan disebut dengan dissolusi atau dissolution. Jadi pembubaran persekutuan itu bisa terjadi karena memang persekutuan itu tidak dijalankan sama sekali gitu. Jadi udah benar-benar bubar dan berhenti. Tetapi bisa saja salah satu sekutu itu keluar, tetapi persekutuan itu masih dijalankan kayak gitu. Masih bisa dijalankan atau bisa kita sebut sebagai dissolution gitu. Selanjutnya ada pembubaran persekutuan yang terjadi dikarenakan antara lain. Ini akan dijelaskan oleh saudara Desi. Untuk kesepakatannya, yaitu kesepakatan tindakan sekutu. Antara lain yang pertama, tercapainya waktu penyelesaian tujuan. Jika hal tersebut telah terpenuhi dengan perjanjian pendirian persekutuan, maka pembubaran persekutuan itu otomatis akan terjadi. Yang kedua, persetujuan yang saling menguntungkan. Jadi untuk persetujuan antara sekutu itu, kedua belah pihak itu harus saling menguntungkan. Apabila tidak saling menguntungkan, maka bisa saja ada pengadilan sekutu atau bisa saja adanya pembubaran seperti itu. Yang ketiga itu adanya pengunduran diri sekutu atau masuknya sekutu baru. Selanjutnya ada ketentuan perundang-undangan. Nah, ketentuan perundang-undangan itu antara lain ada kematian salah satu seorang sekutu atau meninggal dunianya salah seorang sekutu. Nah, selanjutnya ada kepayalitan seorang sekutu atau persekutuan itu sendiri, kayak terjadi kesalahpahaman atau perbedaan pendapat. Selanjutnya ada terlibatnya kasus pelanggaran hukum baik yang dilakukan oleh sekutu atau persekutuan tersebut. Nah, contohnya kayak terjadi peperangan, kayak bisa saja kayak sebelumnya terjadi permasalahan-permasalahan yang ada di persekutuan seperti masalah internal. Selanjutnya adanya keputusan pengadilan. Antara lain yang pertama, salah seorang sekutu mengalami sakit jiwa atau insanity atau tidak mampu menyelesaikan persoalan dan atau memenuhi tanggung jawab sesuai dengan perjanjian persekutuan yang ada di awal. Yang kedua, tindakan seorang sekutu yang mengakibatkan kerugian persekutuan yang sedang terjadi atau yang sedang berjalan. Yang ketiga, timbulnya perselisihan intern antar sekutu. Yang keempat, adanya persekutuan yang sudah tidak menguntungkan lagi, seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya, di 2 slide sebelumnya. Jadi untuk sekutu itu, persekutuan itu, dua-duanya itu harus saling menguntungkan. Apabila tidak saling menguntungkan, maka akan adanya keputusan pengadilan. Yang selanjutnya yaitu kecurangan dan kesalahan penafsiran dalam pendirian persekutuan. Jadi kayak kebijakan itu penting ya Des, buat kayak meminimalisir perselisihan atau kayak pembagian keuntungan dalam persekutuan gitu. Jadi biar tidak ada permasalahan-permasalahan yang akan terjadi di persekutuan itu sendiri kayak gitu. Nah, selanjutnya ada akuntansi perubahan keanggotaan persekutuan. Nah, perubahan keanggotaan persekutuan ini secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama
penambahan sekutu baru, dan kedua pengunduran diri salah satu sekutu atau lebih. Nah kemarin tuh kan kelompok sebelumnya udah menjelaskan tuh tentang penambahan sekutu baru, mengenai prosesnya atau jurnal-jurnalnya atau segala macam. Nah sekarang kita bakal menjelaskan tentang pengunduran diri salah satu sekutu atau lebih. Yang pertama bakal dijelaskan oleh Saudari Desi Alvira mengenai pengunduran diri atau meninggalnya anggota sekutu. Itu yang mengundurkan diri atau wakil dari anggota sekutu yang meninggal dunia akan mendapatkan hak kepemilikan sebesar yang tercatat dalam modal persekutuannya. Jika pengunduran diri tidak bertepatan dengan tutup buku, maka saldo modal dari sekutu yang mengundurkan diri atau yang meninggal dunia itu perlu dilakukannya redeklasifikasi sebagai kewajiban bunga pengembalian lain yang muncul dari hutang tersebut sampai masa tindakan akhir sebagai yang dianggap sebagai biaya dari persekutuan yang berjalan. Nah, untuk modal anggota yang keluar harus dihapus dalam pembukuan. Nah, di situ ada berbagai cara penyelesaiannya. Yang pertama, modal anggota yang mengundurkan diri diberi oleh anggota yang tinggal. Bisa aja kayak ketika sekutu A keluar, nah modal yang di sekutu A punya itu dibeli oleh sekutu yang masih tetap tinggal di persekutuan tersebut. Nah yang kedua ada modal anggota yang mengundurkan diri dikembalikan dengan cara tunai dengan aktiva lain sebesar saldo modalnya. Nah ini tuh bisa saja kayak ketika sekutu A keluar, ketika mengembalikan modal tersebut, modal akhirnya itu bisa aja saldonya tuh sama dengan modal awal yang ditanamkan kayak gitu. Dan caranya itu bisa berupa tunai atau bisa berupa dengan kas, hutang atau goodwill. Selanjutnya yang nomor 3, modal anggota yang mengundurkan diri dikembalikan dengan cara tunai atau dengan aktiva lain yang jumlahnya lebih besar dari saldo modalnya, dan untuk itu diakui adanya bonus untuk sekutu yang mengundurkan diri dari sekutu yang tinggal. Nah ini tuh bisa dimaksudkan itu jadi kayak ketika sekutu A keluar, bisa saja ketika dia mendapatkan modal akhir itu lebih besar dari modal awal yang dia tanamkan kayak gitu. Selanjutnya yang nomor 4, modal anggota yang mengundurkan diri dikembalikan dengan cara tunai atau dengan aktiva lain yang jumlahnya lebih besar dari saldo modalnya, dan untuk itu diakui adanya goodwill untuk sekutu yang mengundurkan diri saja. Nah, selanjutnya yang nomor 5, modal anggota yang mengundurkan diri dikembalikan dengan cara tunai atau dengan aktiva yang lebih besar dari saldo modalnya, dan untuk itu diakui adanya goodwill baik untuk sekutu yang keluar maupun anggota yang tinggal. Jadi di saldo modalnya ini bisa diakui adanya goodwill tidak hanya untuk sekutu yang mengundurkan diri saja, tetapi bisa saja ketika ada anggota yang masih tinggal di persekutuan tersebut. Terus yang nomor 6 ada modal anggota yang mengundurkan diri dikembalikan dengan cara tunai atau dengan aktiva lain yang lebih kecil jumlahnya dari saldo modalnya, dan untuk itu diakui adanya bonus untuk sekutu yang tinggal dari sekutu yang mengundurkan diri. Dan terakhir yang poin 7 yaitu modal anggota yang mengundurkan diri dikembalikan dengan cara tunai dengan aktiva lain lebih kecil dari saldo modalnya, dan untuk itu diakui adanya penghapusan goodwill yang sekutu yang mengundurkan diri saja atau yang melakukan pembubaran persekutuan. Jadi cara-cara ketika anggota yang keluar harus dihapus dalam pembukuan itu ada berbagai macam gitu. Bisa saja ketika dikembalikan saldo modalnya lebih kecil atau saldo modalnya lebih besar yang mereka dapat nanti, atau ketika kita ingin menjurnalkan modal-modal akhirnya itu bisa saja nanti bisa dapat berupa kas, hutang atau berupa goodwill, atau ketika itu modal yang mereka tanamkan sebelumnya dibeli kembali oleh sekutu lainnya yang masih dalam persekutuan tersebut gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Desi.
Nah, apabila ada salah satu anggota sekutu atau lebih dari anggota sekutu itu yang mengundurkan diri atau meninggal dunia, maka anggota tersebut akan menyelesaikan keuangannya atau investasinya yang masih tertanam dalam persekutuan. Atau kalau meninggal dunia berarti wakil dari anggota keluarga tersebut yang meninggal dunia itu harus menyelesaikan keuangannya atau investasinya. Selanjutnya, untuk sekutu yang mengundurkan diri atau wakil dari anggota sekutu yang meninggal dunia, maka akan mendapatkan hak kepemilikan sebesar yang tercatat dalam modal persekutuannya yang sudah dijelaskan tadi, dan sama ditutup pada saat terjadinya pengunduran diri anggota sekutu atau meninggal dunianya anggota sekutu itu. Apabila pengunduran diri tidak bertepatan dengan tutup buku, maka saldo modal dari sekutu yang mengundurkan diri atau yang meninggal dunia itu perlu dilakukan redeklasifikasi sebagai kewajiban. Nah, selanjutnya dalam mencatat penyelesaian akhir tergantung nih apakah sekutu yang mengundurkan diri itu menerima jumlah yang sama dengan saldo akhir modalnya atau dalam jumlah yang lebih besar, atau bisa saja saldo yang mereka terima itu lebih kecil daripada modal akhirnya. Jika sekutu yang mengundurkan diri atau yang meninggal dunia menerima saldo modalnya itu sesuai dengan saldo modal akhirnya, maka ayat jurnal yang diperlukan ialah mengurangkan perkiraan modalnya dan mengkredit kas. Nah, bila penyelesaian dengan sekutu yang mengundurkan diri atau yang meninggal lebih besar atau lebih kecil dari saldo modalnya, cara penilaian kembali dengan membentuk rekening goodwill tanpa dilakukan penilaian kembali dengan memberikan bonus kepada persekutuan tersebut. Nah, pada saat pengembalian yang sesuai dengan saldo modalnya lebih besar atau lebih kecil dari saldo modalnya ini, maka akan dipengaruhi oleh kondisi perusahaan pada saat pengunduran diri atau meninggalnya anggota tersebut. Apabila pengembalian yang sesuai dengan saldo modalnya, berarti untuk kondisi perusahaan itu harus stabil atau penilaian terhadap aset-aset persekutuan sudah sesuai dengan nilai wajarnya. Akan tetapi apabila kondisi ekonomi persekutuan itu kurang baik atau penilaian terhadap aset-aset persekutuan itu terlalu tinggi dari nilai wajarnya, maka pengembalian bisa lebih rendah daripada modalnya atau modal realnya. Begitu pula sebaliknya, apabila kondisi ekonomi persekutuan baik dan penilaian terhadap aset-aset persekutuan itu terlalu kecil, maka pengembalian bisa lebih besar dari saldo modal realnya. Nah, tadi kan kita udah ngejelasin tuh tentang pengunduran diri sekutu itu kayak gimana, seperti apa, dan cara-cara penyelesaiannya itu kayak gimana. Nah, di sini kita bakal ngejelasin contohnya nih untuk perhitungannya dan jurnal-jurnalnya tuh kayak gimana gitu. Di sini ada soal persekutuan purnama yang anggotanya terdiri dari saudari Feby, Bila, dan Ica membagi laba rugi dengan perbandingan 3:3:4. Pada tanggal 1 Mei tahun 2000, para anggota persekutuan telah menyepakati kalau saudari Feby itu keluar dari anggota persekutuan. Pada awal tahun 2000 diketahui komposisi modal masing-masing anggota adalah sebagai berikut. Untuk saudari Feby memiliki modal sebesar 20 juta rupiah, untuk modal Bila sebesar 25 juta rupiah, dan terakhir untuk modal Ica sebesar 30 juta rupiah. Nah, diketahui juga sampai tanggal 1 Mei 2000 keuntungan yang diperoleh persekutuan purnama ini sebesar 10 juta rupiah. Nah, di sini kita akan berhitung apabila sekutu yang mengundurkan diri atau yang meninggal dunia memperoleh hak sebesar saldo modalnya. Nah, di sini tuh sebelumnya kita membuat dulu nih tabel-tabelnya yang berisikan dengan nama anggota, saldo modal awal, bagian keuntungan, dan saldo modal akhir. Jadi di sini aku bakal ngejelasin tentang untuk saudari Feby saja gitu. Nah, di sini saudari Feby itu menanamkan modal awal sebesar 20 juta rupiah. Maka ketika membagikan untuk pembagian keuntungannya yaitu 3/10 dikali 10 juta. Nah, 3-nya itu dari mana? Dari perbandingan laba rugi yang tadi yang sudah disebutkan. Hasilnya maka
sebesar 3 juta rupiah untuk keuntungan dari saudari Feby. Maka saldo modal akhir yang didapatkan oleh saudari Feby yaitu dengan menjumlah saldo modal awal ditambah keuntungan yang saudari Feby dapatkan. Berarti 20 juta rupiah ditambah dengan 3 juta rupiah, maka jumlah saldo modal akhirnya sebesar 23 juta rupiah. Nah, berdasarkan perhitungan yang sudah tadi saya jelaskan, maka jurnal yang harus disusun sehubungan dengan pengunduran diri dari saudari Feby adalah modal Feby sebesar 23 juta di debit dan kas atau hutang sebesar 23 juta di kredit. Selanjutnya, apabila anggota persekutuan yang mengundurkan diri atau meninggal dunia akan diberikan haknya yang lebih besar daripada saldo modal akhirnya, maka ada dua kemungkinan perlakuan akuntansinya. Yang pertama, kelebihan tersebut diakui sebagai bonus. Dengan menggunakan contoh yang tadi, apabila keluarnya saudari Feby dari persekutuan akan mendapatkan pengembalian uang kas sebesar 25 juta dan kelebihan pembayarannya itu akan diakui sebagai bonus untuk sekutu yang keluar. Maka perhitungannya adalah hak yang akan diberikan dikurangi dengan saldo modal realnya. Saldo modal real itu yang ada di soal sebelumnya yang tentang modal awal, nah itu sama seperti saldo modal real. Jadi 25 juta dikurangin dengan 23 juta sama dengan 2 juta. 2 juta ini adalah bonus. Jadi bonus sebesar 2 juta rupiah yang akan ditanggung oleh sekutu yang akan ditinggalkan. Bonus sebesar 2 juta ini kan akan ditanggung oleh sekutu yang ditinggalkan nih. Berarti kan sekutu yang ditinggalkan tuh adalah sekutu Ica dan sekutu Bila. Nah, dengan rasio perbandingan laba rugi menjadi 3/4, maka perhitungannya sebagai berikut. Untuk saudara Bila 3/7 dikali 2 juta, maka hasilnya Rp857.000. Dan untuk saudari Ica yaitu 4/7 dikali 2 juta, hasilnya Rp1.143.000. Sehingga jurnal yang dibuat adalah modal Feby sebesar 23 juta, modal Bila sebesar Rp857.000 dan modal Ica sebesar Rp1.143.000, dan ini ditempatkan di debit. Sedangkan untuk di kredit itu jurnalnya adalah kas atau hutang sebesar Rp25 juta. Nah, selanjutnya yang B, adanya kelebihan tersebut diakui sebagai goodwill. Dengan menggunakan contoh yang tadi, apabila keluarnya saudari Feby dari persekutuan akan mendapatkan pengembalian uang kas sebesar 25 juta dan kelebihan pembayarannya dengan jurnal modal mengurangi modal goodwill, yaitu ada di debit. Modal Feby sebesar 23 juta dan goodwillnya sebesar 2 juta, dan bertambahnya kewajiban atau mengurangi kewajiban, yaitu kas atau hutang yang berada di kredit sebesar 25 juta. Nah, jurnal yang tadi udah dibahas sama Desi itu untuk pembentukan goodwill bagi sekutu yang keluar. Akan tetapi apabila goodwill yang dibentuk untuk semua anggota sekutu, maka perhitungannya adalah kelebihan 2 juta rupiah adalah sebesar 30% dari keseluruhan goodwill yang dibentuk. Dilihat itu dari perbandingan laba rugi yang 3/3/4, sehingga total goodwill yang dibentuk adalah 100/30 dikali 2 juta, maka hasilnya Rp6.667.000. Nah, untuk goodwill yang sebesar Rp6.667.000 tersebut akan dibagikan kepada sekutu sebagai berikut. Untuk saudari Feby, perhitungannya 3/10 dikali Rp6.667.000, maka hasilnya sebesar Rp2 juta. Untuk saudari Bila, sama halnya dengan saudari Feby, yaitu 3/10 dikali Rp6.667.000, maka hasilnya Rp2 juta.
Dan untuk saudari Ica yaitu 4/10 dikali Rp6.667.000, maka hasilnya sebesar Rp2.667.000. Nah, untuk yang kedua itu jurnal keluarnya anggota sekutu. Karena tadi kita di soal sebelumnya kita kan mencarinya ini ya, jurnal yang Feby. Karena yang mengundurkan diri atau keluar dari anggota sekutunya itu atas nama Feby. Jadi untuk jurnalnya didebit modal Feby sebesar Rp25 juta dan dikredit kas atau hutang sebesar Rp25 juta. Gitu. Terima kasih semuanya. Nah, kita udah sampai di akhir nih. Jadi kita sebelumnya kan udah ngebahas tuh tentang pengunduran diri sekutu atau bisa disebut dengan dissolution of partnership gitu. Kita udah ngebahas tentang pengertiannya, cara penyelesaiannya bagaimana, Dan keputusannya seperti apa, dan contoh-contoh soalnya seperti apa gitu. Mungkin segitu aja dari kita. Semoga materi yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Khususnya semoga materi ini bisa dimengerti oleh kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami. Mohon maaf juga apabila ada kesalahan kata. Segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jangan lupa like, comment, and subscribe di channelnya Bapak Wandi Apriwandi. Dadah.